Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam kemajemukan itu, Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaannya masing-masing. Indonesia adalah negara kesatuan dengan beragam agama dan budaya. Namun masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan, seperti sering terjadi rasisme. Terkadang hal itu terjadi karena saling mengejek antara satu dengan yang lain. Kemudian timbullah perpecahan akibat rasisme. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, keyakinan, dan juga warna kulit. Sekarang saatnya kita berubah menjadi lebih baik. Mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas agar tercapai toleransi dan kerukunan antar umat beragama di sekitar kita. Mari saling menghormati dan menghargai agama lain. Adanya toleransi agama menimbulkan sikap saling menghormati masing-masing pemeluk agama. Dan dalam kata lain, bahwa sikap toleransi sangat penting karena dengan toleransilah kita dapat menciptakan sikap saling menghargai antar satu dengan yang lain. Di balik latar belakang yang berbeda, kita ciptakan hidup dalam kerukunan. Penguatan moderasi beragama tengah menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan buku moderasi beragama. Namun, di masyarakat muncul salah paham tentang konsep moderasi beragama. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat berarti tidak teguh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh
dalam mengamalkan ajaran agamanya. Banyak juga yang menganggap konsep ini berarti memoderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya pengertian moderasi beragama? Dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktekkan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang memiliki prinsip adil dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya dan tidak ekstrim, baik ekstrim dalam meyakini secara mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap sesat penafsir lainnya, maupun ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Dalam tradisi Islam, dikenal sebagai konsep wasatiyah. Dalam tradisi Kristen, sebagai konsep golden mean. Dalam tradisi agama Buddha, sebagai majjhima patipada. Dalam tradisi agama Hindu, sebagai madhyamika. Dan dalam Konghucu, sebagai konsep zongyong. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Lalu, samakah moderasi beragama dan moderasi agama? Jawabannya tentulah tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah sempurna, mengajarkan keadilan serta keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Benarkah menjadi moderat berarti tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama? Pernyataan tersebut tentu saja tidak tepat. Seorang yang moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama di mana dia harus berpendirian teguh dan mana tafsir ajaran agama di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian orang lain dan tidak menyalah-nyalahkan. Kemudian, seberapa pentingkah moderasi beragama? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama merupakan upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang, yaitu 1. Komitmen kebangsaan, 2. Toleransi, 3. Anti kekerasan, dan 4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Menyadari pentingnya moderasi beragama, penguatan moderasi beragama telah menjadi salah satu program prioritas nasional yang menjadi bagian dari revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Berangkat dari temuan lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat dan inklusif, maka kebijakan diarahkan untuk memperkuat moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang damai, inklusif, dan toleran. Moderasi beragama harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain. Sehingga kita dapat saling merawat dan menghormati keberagaman bangsa yang merupakan rahmat Tuhan. Jadi, mari bijak dalam beragama
dengan menjadi moderat. Setelah kita menyimak uraian tadi, bisa kita simpulkan bahwa pembinaan mental beragama di sekolah tidak lepas dari moderasi beragama di sekolah. Penerapan mental beragama di SMA Negeri 1 Nganjuk melalui pembiasaan di dalam keseharian. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar, tadarus Al-Quran, Asmaul Husna, sholat duha, zuhur dan asar berjamaah, kegiatan PHBI, penerapan profil pelajar Pancasila, ekstrakurikuler, kerohanian Islam, proyek P5, pembiasaan moderasi beragama. Jadi penerapan mental beragama di SMA Negeri 1 Nganjuk bisa melalui hal-hal tersebut. Semoga semua mampu melaksanakan dengan baik. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.